Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 6 nya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur cerita season 6 nya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan berhasil menyelamatkan ketiga leluhur dari masing-masing ras. Saat ini Xiaoyan lalu berkata, "Aku tidak peduli dengan keadilan, aku hanya ingin melindungi orang-orang di dekatku." Xiaoyan lalu segera membentuk segel tangan dan berkata, "Keterampilan bertarung khusus Zizin Liying Zizin Rex." Kekuatan api segera terbentuk di belakang Xiaoyan dan segera melesat ke arah Soul Eater. Sementara itu Soul Eater lalu melambaikan tangannya dan ratusan rantai hitam pun segera melesat ke arah depan. Buar, lautan api tidak runtuh dan terus maju menghantam Soul Eater. Soul Eater pun lalu meraung saat terbakar oleh api surgawi. Soul Eater perlahan lalu mengangkat telapak tangannya lagi dan bunga berwarna kemerahan pun seperti darah perlahan mekar di tangannya. Xiaoyan lalu mengamati apa yang telah dilakukan oleh Soul Eater itu. Xiaoyan lalu tersenyum dan berkata, "Kekuatan jiwa yang sangat bagus," ucap dari Xiaoyan. Udara di sekitaran Soul Eater pun lalu menebal. Kekuatan jiwa yang agung pun lalu melonjak dari tubuh Soul Eater. Soul Eater lalu mengangkat bunga di telapak tangannya dan kelopak bunga itu pun menyebar ke segala arah. Xiaoyan segera membentuk segel tangan dan berkata, "Penggiling jiwa." Dua cakram segera terbentuk dan melesat ke arah Soul Eater. Soul Eater lalu bergumam, "Kekuatan jiwa bocah ini cukup mengejutkan, tetapi aku tidak akan membiarkannya berkembang lebih dari ini lagi," ucap dari Soul Eater di dalam hatinya. Soul Eater lalu melambaikan tangannya. Dua cakram yang terbentuk oleh Xiaoyan pun segera runtuh. Setelah itu Soul Eater lalu mengulurkan tangannya ke arah Xiaoyan dan kelopak bunga pun segera melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengangkat tangannya dan energi yang tidak terlihat segera melonjak dari tubuhnya. Setelah itu Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya dan meraih kelopak bunga yang ditembakkan oleh Soul Eater. Soul Eater melihat itu dia berkata, jika kamu menyentuhnya, kamu pasti akan mati," ucap dari Soul Eater. Xiaoyan lalu menggenggam kelopak bunga di tangannya. Kelopak bunga itu pun lalu tersebar. Soul Eater terkejut dan berkata, "Bagaimana mungkin dia bisa menghentikan kelopak bungaku?" ucap dari Soul Eater. Soul Eater lalu melambaikan tangannya dan ratusan kelopak bunga pun kembali ditembakkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera menarik tali busur di tangannya dan 5 anak panah pun terbentuk dan segera ditembakkan ke arah kelopak bunga itu. Buar! Kelompok bunga pun seketika lenyap oleh panah-panah dari Xiaoyan. Melihat itu, Soul Eater lalu membentuk segel tangan yang rumit. Sosok hitam besar pun segera terbentuk di depan Soul Eater. Rantai hitam pun segera muncul dari belakang Soul Eater. Soul Eater telah terhubung dengan sosok besar di depannya saat ini. Sosok itu sangatlah besar, menggunakan armor di tubuhnya dan memegang kampak berwarna-warni. Tatapan Soul Eater lalu beralih ke arah Dayinji Wuyang, api surgawi peringkat kedua. Soul Eater lalu berkata, "Dayinji Wuyang, aku butuh bantuanmu. Tahanlah dia sebentar," ucap dari Soul Eater kepada Dayinji Wuyang. Mendengar itu Dayinji Wuyang hanya terdiam. Dia sedang memikirkan apakah dia akan membantunya atau tidak. Soul Eater kembali berkata, "Bukankah kamu memusuhi dari Jin Wuyang? Tolong bantu aku. Selama aku membunuh anak ini, dari Jin Wuyang akan lenyap," ucap dari Soul Eater. Dayinji Wuyang masih tidak menjawab pertanyaan dari Soul Eater. Setelah beberapa saat, Dayinji Wuyang pun lalu berkata, "Baiklah, aku akan membantumu, tetapi untuk kali ini saja. Setelah ini kita tidak punya hubungan apa-apa lagi," ucap dari Dayinji Wuyang. Soul Eater lalu berkata, "Baiklah, kita sepakat," ucap dari Soul Eater. Dayinji Wuyang lalu berkata, "Bahkan jika aku membantumu saat ini, aku tidak akan bisa untuk membunuhnya," ucap dari Dayinji Wuyang. Xiaoyan segera menarik tali busur. Anak panah pun segera ditembakkan ke arah sosok Soul Eater itu. Buah! Anak panah menghantam kampak sosok besar di depan Soul Eater. Dayinji Wuyang berusaha untuk menahan anak panah itu.
Tetapi anak panah yang ditembakkan oleh Xiaoyan terlalu cepat dan tidak bisa ditangkis oleh Dayin Jiwuyan. Buar! Kampak sosok itu pun segera hancur oleh serangan Xiaoyan. Ratusan rantai hitam kembali melesat dan kini membentuk penghalang di depan sosok besar itu. Xiaoyan kembali menembakkan anak panah menghantam penghalang yang dibentuk oleh Soul Eater. Penghalang itu pun mulai retak dan Soul Eater lalu berkata, "Sialan, kuat sekali anak ini." Soul Eater segera berbalik dan pergi dari tempat itu. Dayin Jinwuyan lalu mengikutinya. Xiaoyan tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu mau lari," ucap dari Xiaoyan. Soul Eater lalu melambaikan tangannya dan merobek ruangan di sekitarnya. Dan celah spasial pun lalu terbentuk. Xiaoyan lalu menembakkan anak panah ke arah Soul Eater itu. Hiaciu! Buar! Soul Eater pun lalu meraung kesakitan. Soul Eater tidak membalas serangan Xiaoyan. Dia segera masuk ke celah spasial itu diikuti oleh Dayin Jiwuyan. Setelah Soul Eater itu memasuki lubang spasial, celah spasial itu pun lalu tertutup. Melihat itu orang-orang sontak bersorak. "Kita menang," ucap dari orang-orang. Pertempuran kali ini pun berakhir. Zheng Zhongfu dan yang lainnya segera terbang ke arah Xiaoyan. Zheng Zhongfu lalu berkata, "Bagus sekali bocah," ucap dari Zheng Zhongfu. Mendengar itu Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, "Sekarang kita cari dan angkut saudara-saudara kita yang mati dalam peperangan ini. Dan rawat yang terluka," ucap dari Xiaoyan. Zheng Zhongfu mendengar itu dia lalu mengangguk. Sementara itu King Haoran perlahan mendekat dan berkata, "Saudara Xiaoyan, apakah kamu benar-benar menerobos ke Kaisar Bintang 9? Tanya dari King Haoran. Mendengar itu Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Zheng Zhongfu lalu bertanya, "Bagaimana kamu melakukannya?" Tanya dari Zheng Zhongfu. Menghadapi pertanyaan ini Xiaoyan tidak tahu bagaimana harus menjelaskannya kepada Zheng Zhongfu. Xiaoyan hanya terdiam mendengar itu. Zheng Zhongfu lalu berkata lagi, "Tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Kalau begitu mari kita angkut dan sembuhkan saudara-saudara kita dulu. Setelah itu kita pergi dari sini," ucap dari Zheng Zhongfu. Xiaoyan pun lalu berkata, "Aku tidak bermaksud untuk tidak mengatakannya. Tetapi aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara untuk menjelaskannya," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Zheng Zhongfu lalu berkata, "Baiklah kalau begitu. Apakah yang terjadi pada saat itu? Apakah ada sesuatu yang muncul di benua kaisar?" Tanya dari Zheng Zhongfu. Xiaoyan lalu memberitahu Zheng Zhongfu segalanya. Xiaoyan lalu berkata, "Begitulah yang aku alami. Jadi aku dibantu oleh para leluhur untuk melakukan penerobosan ini," ucap dari Xiaoyan. Zheng Zhongfu lalu berkata mendengar itu, "Sebuah kapal yang berukuran hampir sama dengan benua ini itu sangatlah hebat," ucap dari Zheng Zhongfu. Cailin dan yang lainnya lalu perlahan mendekat dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Tanya dari Cailin. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, "Aku baik-baik saja." Tatapan Xiaoyan lalu menyapu Cailin dan yang lainnya. Lalu dia berkata, "Syukurlah kalian semua baik-baik saja kali ini," ucap dari Xiaoyan. Semua orang lalu datang mendekati Xiaoyan. Mereka lalu berkata, "Orang-orang sudah dievakuasi, tetapi lubang spasialnya telah rusak," ucap dari orang-orang. Zheng Zhongfu lalu bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya?" Tanya dari Zheng Zhongfu kepada orang-orang. "Mungkin sekitar setengah hari," ucap dari orang-orang. "Baiklah kalau begitu, perbaiki sekarang dan usahakan secepatnya," ucap dari Zheng Zhongfu. Orang itu pun lalu mengangguk dan segera pergi dari sana. Zheng Zhongfu lalu menatap ke arah kuil Dan yang kini sudah runtuh. Zheng Zhongfu lalu berkata, "Sayang sekali, padahal banyak barang bagus dari kuil Dan ini," ucap dari Zheng Zhongfu. Xiaoyan lalu berkata mendengar itu, "Ya, sangat disayangkan jika bangunan itu tidak hancur. Mungkin kita bisa mendapatkan banyak sumber daya dari sana. Tetapi meskipun bangunannya telah hancur, tempat ini cukup bagus. Lokasinya dekat dengan kota Jucheng. Kita bisa membangunnya kembali," ucap dari Xiaoyan. "Sepertinya kamu sangat menyukai tempat ini. Kalau begitu ambillah tempat ini," ucap dari Zheng Zhongfu. Xiaoyan lalu menjawab, "Aku pikir tempat ini harus tetap menjadi tempat para alkemis pemurnian. Mari kita bangun kembali serikat alkemis pemurnian yang baru." Mendengar itu Zheng Zhongfu lalu berkata, "Haha, kali ini kamu memang sangat berjasa. Tentu saja semuanya terserah kepadamu.
Aku masih penasaran siapa yang membunuh Danzan sebelumnya dan kenapa aku yang menjadi tersangkanya, ucap dari Xiaoyan. Ya, aku juga sangat penasaran, ucap dari Zheng Zhongfu. Oh ya, terima kasih Kaisar karena telah membantuku, ucap dari Xiaoyan membalas kata-kata Zheng Zhongfu. Zheng Zhongfu lalu berkata, itu tidak masalah. Tatapannya lalu beralih ke arah tetua dari kuil Dan. Tetua itu terlihat terluka parah. Xiaoyan lalu berteriak, bunuh saja semuanya, ucap dari Xiaoyan. Tetua dari kuil Dan pun lalu berkata, tunggu, apakah kamu mengenal wanita rubah? Apakah informasi tentang kuil Dan yang kamu dapatkan dari wanita rubah itu? Ucap dari tetua itu. Xiaoyan lalu melangkah maju dan segera menghantamkan kakinya ke wajah tetua itu. Hiat, buar. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata, iya, ucap dari Xiaoyan. Tetua itu lalu berkata, di mana dia sekarang? Tanya dari tetua itu. Hahaha, kamu tidak perlu khawatir, dia aman bersamaku, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu mengepalkan tangannya dan pedang besar pun muncul dan segera diayunkan ke arah leher tetua itu. Spring, buar. Tetua itu pun mati seketika. Kuil Dan belum terbunuh semuanya, masih tersisa Dandian dan Dayin Jin Wuyan. Xiaoyan berpikir kedua orang ini hanya bisa melarikan diri sementara waktu ini. Dandian akan segera mati, sedangkan Dayin Jin Wuyan bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatannya. Zheng Zhongfu lalu berkata, Xiaoyan, ayo kita pergi dan obati ketiga leluhur ras kita dan juga Guiyin. Guiyin sangat terluka parah. Jika kamu tidak segera muncul saat itu, mungkin dia sudah mati, ucap dari Zheng Zhongfu. Mendengar itu Xiaoyan lalu mengangguk. Xiaoyan pun pergi ke tempat tiga leluhur Kaisar Bintang 9 dan Guiyin. Mereka sudah terbaring di tanah. Xiaoyan lalu mengeluarkan ramuan obat dan segera diminumkan kepada ketiga leluhur Kaisar Bintang 9 itu. Tatapan Xiaoyan lalu beralih ke arah Guiyin. Kondisinya sudah sangat sekarat. Lengannya hancur. Terdapat banyak lubang di tubuhnya. Xiaoyan lalu berkata, tidak ada jejak kehidupan, ucap dari Xiaoyan yang melihat mayat Guiyin. Zheng Zhongfu lalu bertanya, apakah dia sudah mati? Xiaoyan, bisakah kamu menyelamatkannya? Dia tidak boleh mati sekarang. Dia sudah menebus kesalahannya saat pertempuran tadi, ucap dari Zheng Zhongfu. Xiaoyan lalu menjawab, entahlah, aku punya beberapa metode, tetapi aku tidak tahu itu akan berhasil atau tidak, jawab dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu mengamati tubuh Guiyin. Xiaoyan lalu berkata, hanya ada jejak jiwanya saja, ucap dari Xiaoyan. Zheng Zhongfu mendengar itu dia lalu bertanya, bisakah kamu membentuk kembali tubuhnya? Tanya dari Zheng Zhongfu. Mungkin akan sangat sulit. Jiwanya sangat aneh. Tidak seperti jiwa manusia biasa. Dia memiliki semacam jiwa mati. Apakah mungkin dia pernah mati? Kemungkinannya sangat kecil untuk bisa dihidupkan kembali, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan, apakah kamu tahu bahwa ada samudera emas di luaran benua Kaisar ini? Dikabarkan bahwa di Samudra Emas ada buah nirwana 9 putaran. Selama seseorang memiliki jiwa, maka dia bisa membentuk kembali tubuhnya, ucap dari Zheng Zhongfu. Mendengar itu, Nan Erming lalu melangkah maju dan berkata, benda itu sepertinya sudah hilang, ucap dari Nan Erming. Xiaoyan dan Zheng Zhongfu segera menoleh ke arah Nan Erming. Xiaoyan lalu berkata, Raja Naga, di mana aku bisa menemukannya lagi sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Orang-orang pun terkejut mendengar kata-kata Xiaoyan. Dan orang-orang pun terkejut saat Xiaoyan memanggil Nan Erming sebagai Raja Naga. Sementara itu King Mu'er dan yang lainnya terkejut. Lalu mereka berkata, Raja Naga, ucap dari orang-orang. Xiaozan lalu berkata, Xiaoyan, bukankah ini Nan Erming? Siapa itu Raja Naga? Tanya dari Xiaozan. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, ceritanya sangat panjang. Nanti aku akan menceritakannya setelah kita sampai di Xiaofu, ucap dari Xiaoyan. Sementara itu Raja Naga lalu menjawab pertanyaan dari Xiaoyan. Ya, aku tahu, tetapi dengan kekuatanku saat ini, aku masih belum bisa pergi ke sana. Untuk sampai ke dasar laut diperlukan perlindungan dari sumber gas abadi, ucap dari Raja Naga. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, baiklah kalau begitu,
Aku akan melindungi jejak jiwa Guiyin terlebih dahulu. Dan ketika kita menemukan buah nirvana, aku akan membantunya untuk membentuk tubuhnya kembali, ucap dari Xiaoyan. Cheng Zhongfu pun mendengar perkataan itu, dia lalu mengangguk. Xiaoyan lalu menyebarkan kekuatan spiritualnya dan menarik jejak jiwa dari Guiyin. Jejak jiwa itu segera dimasukkan ke dalam botol giok. Seseorang tiba-tiba datang dan berkata, "Lapor, lubang cacing telah diperbaiki. Kita sudah bisa pergi kali ini," ucap dari orang itu. Orang-orang pun segera bersiap untuk pergi dari kuil dan setelah melakukan persiapan, orang-orang pun segera memasuki lubang cacing itu. Xiaoyan lalu berkata, "Rawatlah yang terluka. Aku akan pergi menemui kaisar untuk membahas asosiasi alkemis yang baru ini," ucap dari Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan lalu beralih ke arah Cailin. Dia lalu berkata, "Apa yang kamu rencanakan untuk sekarang-sekarang?" tanya dari Xiaoyan kepada Cailin. Mendengar itu Cailin lalu menjawab, "Aku akan kembali dan berlatih. Aku tidak mau ketinggalan lagi olehmu," ucap dari Cailin. "Kamu sekarang seseorang kaisar bintang 5 dan itu sudah sangat luar biasa," ucap dari Xiaoyan. "Tetapi tetap saja sangat jauh kesenjangan di antara kaisar bintang 5 dengan kaisar bintang 9, ucap dari Cailin. Tatapan Cailin lalu beralih ke arah Chaos Immortal. Dia lalu berkata, "Chaos Immortal, ayo kita pergi," ucap dari Cailin. Chaos Immortal lalu berkata, "Saudara Xiaoyan, aku pamit dulu," ucap dari Chaos Immortal kepada Xiaoyan. Chaos Immortal dan pasukannya pun segera pergi dari sana. Sementara itu King Lin mendekat dan berkata, "Xiaoyan," ucap dari King Lin. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, "Hei, ternyata kamu masih ada di sini," tanya dari Xiaoyan. "Ya, aku khawatir denganmu," ucap dari King Lin. "Terima kasih telah mengkhawatirkanku. Tetapi bukannya orang-orang dari klan binatang itu sudah pergi?" tanya dari Xiaoyan. King Lin lalu menjawab, "Hei, apakah kamu tidak suka aku berada di dekatmu?" tanya dari King Lin. Xiaoyan lalu menjawab, "Bukannya seperti itu. Aku hanya khawatir karena kamu jadi sendirian saja," ucap dari Xiaoyan. "Kan sudah aku bilang, aku sedang ingin berada di dekatmu," ucap dari King Lin. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata, "Baiklah kalau begitu, mari kita kembali ke rumah dulu," ucap dari Xiaoyan. Pertempuran kali ini telah berakhir dan dimenangkan oleh Xiaoyan. Singkat cerita, Xiaoyan dan pasukannya pun sudah tiba ke Xiaofu. Terlihat Xiaoyan yang sedang duduk di meja teh bersama beberapa orang. Xiaozan lalu berkata, "Xiaoyan, teh ini sangatlah harum," ucap dari Xiaozan. Zeni pun lalu berkata, "Teh ini sangatlah mahal dan langka. Itu adalah teh salju mutlak. Hanya ada 1 atau 2 yang dibuat dalam 1000 tahun ini," ucap dari Zeni. "Apa? Butuh waktu 1000 tahun? Kalau begitu aku tidak boleh menyia-nyiakannya walaupun 1 tetes saja," ucap dari Xiaozan. Xiaoyan lalu berkata, "Jangan khawatir, nikmatilah sepuasnya. Hari ini adalah milik kita," ucap dari Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan lalu menyapu orang-orang. Lalu dia berkata, "Beberapa hari ke depan aku akan mengunjungi kaisar untuk membahas tentang asosiasi alkemis pemurnian kita yang baru," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Nan Erming lalu berkata, "Sebentar Xiaoyan, apakah kaisar berhutang kepadamu?" tanya dari Nan Erming. "Ya, dia berhutang nyawa kepadaku," hahaha, ucap dari Xiaoyan. Orang-orang pun mendengar itu mereka lalu berkata, "Begitu ya," ucap dari orang-orang. "Sudah, jangan dipikirkan, kita nikmati saja hari ini dan nikmati teh ini," ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan akhirnya Xiaoyan berhasil mengalahkan Kuil Dan dalam pertempurannya kali ini. Xiaoyan kayaknya akan santai-santai aja ataupun dia akan kembali bertarung. Nantikan konten gue berikutnya dan sampai jumpa dan ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.